Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, salib itu lambangnya apa? Orang banyak menjawab salib itu lambang kasih. Mengapa kita menyebutkan salib itu lambang kasih? Karena Yesus bersedia disalib karena kasihnya kepada manusia. Itu terkandung di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tetapi tidak salah kalau orang juga menjawab sebagai lambang pengampunan dan keselamatan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab karena salib, Yesus sendiri mengampuni dan menyelamatkan kita. Itu tidak akan bisa dibantah. Dan memang secara sejarah dan secara saksi mata dan hal-hal yang lain sudah jelas. Tapi sebenarnya kalau kita lebih jauh lagi, salib itu adalah lambang pemberian diri kita. Kenapa saya katakan demikian? Saya mengambil sumber dari Markus 10 ayat 45 mengatakan demikian. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Bapak Saudara sekalian, memberi diri bukan berarti membiarkan diri kita diperlakukan dengan semena-mena oleh orang lain atau membiarkan diri kita, artinya diperlakukan sesuka hati sekeliling kita. Dengan kata lain, diperlakukan sesuka hati, dikuasai oleh orang lain di luar daripada kita. Bapak Saudara sekalian, ini dengan jelas bahwa Yesus tidak pernah membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Ketika Yesus ditampar oleh penjaga imam besar, ia memprotes, "Kalau kataku salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Yohanes 18:23 mengatakan demikian. Bapak Saudara sekalian, memberi diri juga bukan berarti menyediakan diri untuk mati atau menantang untuk mati. Dalam bahasa anak mudanya, mati sia-sia atau mati konyol. Lihat, orang banyak mogok makan, terkapar, lemas, hanya demi ketuntutan yang tidak jelas itu kan. Jadi yang dimaksud memberi diri itu bukan demikian, saudara. Jadi mungkin dengan konotasinya, orang mengatakan, banyak orang menganggap bahwa gaya hidup memberi diri itu adalah suatu kebodohan. Kenapa saya katakan demikian? Paulus menulis dengan jelas di dalam 1 Korintus 1 ayat 18-23 mengatakan, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang binasa. Kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang adalah suatu kebodohan. Sungguh bisa dimengerti gaya hidup Yesus ini disebut kebodohan. Mengapa? Pertama, Yesus mau ditangkap di Getsemani. Beberapa hari sebelum ditangkap, sebetulnya ada kesempatan untuk Yesus meninggalkan Getsemani itu kan. Yang kedua, sebenarnya kalau pada saat di Taman Getsemani itu Yesus bisa melepaskan diri keluar ke gurun atau melintas ke perbatasan yang lain, sanggup kan? Yang ketiga, menurut ukuran yang lazim, Yesus adalah mungkin dianggap tidak lazim melakukan tindak itu. Jadi Bapak Saudara sekalian, memberi diri itu apa yang merupakan kebodohan bagi orang lain justru kekuatan atau keunggulan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Kata Paulus, saya ulangi lagi di dalam 1 Korintus 18 ayat 23. Ada ayat yang menarik supaya kita mengerti. Salib memang kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu ada frase yang menarik. Kekuatan Allah. Jadi Bapak Saudara sekalian, kekuatan Allah artinya apa? Mungkin perbuatan yang dibuat oleh Yesus adalah satu kebodohan bagi manusia. Karena manusia pada saat ini adalah selalu mencari keuntungan pribadi. Keuntungan yang menurut dianya harus apa yang diperbuat, keuntungan-keuntungan semua. Padahal sebetulnya arti keuntungan itu lebih konotasinya adalah memberi diri. Pelayanan kekristenan mungkin dianggap kebodohan menurut pendapat umum atau saat ini. Sebab dalam pelayanan ini kita justru bukan mengambil sesuatu atau mengambil keuntungan. Justru memberi, mulai dari memberi waktu kita, memberi uang kita, memberi bakat atau talenta kita, supaya kita juga mendapat keuntungan. Keuntungannya apa? Yaitu bisa memberi diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan sesuatu yang luar biasa sama kita. Padahal Bapak Saudara sekalian, kalau kita hitung secara matematis, apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan kepada Tuhan atau kepada sesama, itu kan sama sekali tidak mendapat apa-apa, atau dalam bahasa anak kecil saya dulu, sonder gaji, tanpa gaji apa-apa. Tetapi justru itulah kekuatan orang yang mendengar panggilan Allah untuk melayani. Kekuatannya terletak pada sikap mau atau bisa memberikan dirinya sendiri. Jadi melayani adalah memberi diri. Salib merupakan lambangnya. Adalah ironis kalau orang memakai lambang salib namun gaya hidupnya
sama sekali tidak memberi diri. Jangankan memberi diri, mengalah sedikit pun tidak mau, dan selalu mau menang sendiri. Memaksakan kehendak, biasanya kebodohan terhadap perasaan dan kepentingan orang lain. Lebih miris lagi, bila orang memakai lambang salib namun tidak mau merendah, mengalah, berkorban, dan memberi diri. Jadi Bapak Saudara sekalian, dengan jelas bahwa hari ini biarlah kita diberkati dengan memberi diri, mendapat keuntungan. Keuntungan apa yang kita mesti dapat atau akan dapat? Supaya Bapak Saudara bisa mendapat keuntungan ini dengan besar, mari kita akan lihat video ini. Dan kita terus rendah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati video ini menjadi kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat
lebih lagi hanya ini Tuhan. Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Mari jemaat saja dimanapun Anda berada, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hatimu jemaat saja.
Bagi Anda yang di rumah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mendengarkan firman Tuhan, berapa banyak di antara Anda yang mau berkata dan berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bagi yang mau, Anda bisa letakkan tangan di dada dimanapun Anda berada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku persembahkan hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Aku persembahkan hidupku bagi-Mu. Pakai hidupku Tuhan. Kalau Engkau mau untuk aku pergi, aku akan pergi. Kalau Engkau mau untuk aku tinggal, aku akan tinggal. Pakai pikiranku dan hatiku. Pakai tanganku untuk membangun kerajaan-Mu. Pakai kakiku untuk melangkah ke tempat yang Engkau mau untuk aku tuju. Pakai segenap kehidupanku. Ini hidupku ya Tuhan. Kalau Engkau mau memakai seseorang, Engkau bisa temukan aku. Aku available. Aku tersedia bagimu. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Orabakabaralabasyakabaralabarabara. Mari kita sembah Dia. Orabakabaralabasyakaralabarabarabaraba. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Lah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur. Sekali lagi, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti